Untuk para aulia juga ada yang punya karamah yang bisa mendeteksi alam tersebut dengan indera mereka. Tapi untuk orang-orang biasa ini kita nggak bisa mendeteksi, kita nggak bisa merasakan. Kita tahu kayak majelis semacam ini dalam hadis dikatakan malaikat turun ikut hadir bersama kita, tapi kita nggak pernah bisa lihat malaikatnya. Kecuali wali-wali Allah yang disayang oleh Allah diberikan karamah, nah kadang mereka bisa melihat. Ada jin yang masuk ikut belajar, ada malaikat yang mendengarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi alamul ghaib wasir kita hanya bisa tahu lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak bisa deteksi dengan indera kita. Tapi terkadang indera kita bisa mendeteksi alam-alam tersebut yang diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui nazar wa tafakkur fi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Islamic Brotherhood Television. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Tayyib. Iftah safha 103. Qad wasalna lil far' ats-tsani. Naam. Iftahu. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Al-far'u tsani anwa'ul alam. Baik, Muhammad iqra. Tahan. Duduk di sini Muhammad, duduk sini, enggak apa-apa, duduk sini. Ada mic-nya. Fadhal. Bantuin baca di sini. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنكم: الفرع الثاني أنواع العالم. ذكر في كتاب التعريفات لجرجاني رحمه الله أن العالم معناه الاصطلاحي هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات، وينقسم العالم إلى قسمين، وهما عالم الغيب وعالم الشهادة، كما جاء في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وعالم الغيب هو عالم السر الذي يعرف عن طريق الوحي سواء بالقرآن أم بالسنة، وأحيانا يعرف عن طريق النظر والتفكر في خلق الله عز وجل. أما عالم الشهادة فهو عالم الظاهر الذي يعرف عن طريق الحواس أو نظر والتفكر. Ahsantum, jazakallah khair. Jadi di halaman ini kita diperkenalkan dengan aneka macam alam. Alam itu mufrad, jamaknya alamin. Ya, sering kita dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita mau bicara tentang alam, anwa'ul alam. Nah, di dalam kitab Ta'rifat karya daripada Jurjani, di sana dijelaskan bahwa alam secara terminologi maknanya adalah ibaratun an kulli ma siwallah minal maujudat. Yaitu alam itu adalah suatu ibarat, suatu ungkapan yang biasa digunakan atau ditujukan untuk segala sesuatu selain Allah. Nah, makanya disebut alam itu kadang-kadang diartikan masiwallah. Maksudnya masiwallah ya makhluk. Masiwallah adalah makhluk. Masiwallah apa-apa selain Allah. Jadi al-khaliq enggak boleh disebut alam. Khaliq bukan alam. Tapi makhluk alam. Apakah itu insan? Alam. Haiwan? Alam. Malaikah? Alam.
Nah, jadi segala sesuatu selain Allah minal maujudat, minal makhlukat itu disebut alam. Kemudian yang qasimul alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama alamul ghaib, yang kedua alamus syahadah. Jadi alamul ghaib, alam gaib, alam yang tidak tertangkap oleh indera kita. Tapi kalau alamus syahadah, alam yang nyata, yang bisa terdeteksi oleh indera kita, bisa tertangkap oleh indera penglihatan, terdengar oleh indera pendengaran. Nah, jadi itu alamus syahadah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim suratul Hasyr, di situ Allah menyatakan huwallahu allazi la ilaha illahu. Kemudian Allah sebutkan alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu maha tahu tentang alam gaib maupun alam yang nyata. Allah maha tahu. Nah, kemudian huwar rahmanur rahim. Nah, melalui ayat ini kita tahu bahwa alam itu dibagi menjadi dua. Ada alamul ghaib, ada alamus syahadah. Nah, kemudian wa alamul ghaib didefinisikan di sini, yang dimaksud dengan alamul ghaib adalah alamus sir, yaitu alam yang sir, rahasia, alam yang tidak abstrak, alam yang abstrak ya kawan, yang tidak nyata maksudnya. Nah, alladzi yu'raf, yang bisa diketahui an tariqil wahyi. Nah, kita hanya bisa tahu lewat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Al-Quran dan hadis menyampaikan kepada kita bahwa di sana ada alam arwah. Kita nggak pernah lihat alam arwah, tapi berita alam arwah itu ada. Oh, di sana ada surga, di sana ada neraka. Kita nggak pernah lihat. Itu termasuk alamul ghaib. Itu termasuk alamul ghaib. Kita nggak pernah lihat, saudara, nggak tertangkap oleh indera kita, nggak tertangkap oleh telinga kita, oleh mata kita, dia nggak tertangkap. Tapi Al-Quran memberitakan bahwa di sana ada alam arwah, di sana ada alam barzah, di sana ada alam malaikat, di sana ada alam jin, di sana ada yang namanya surga, neraka. Itu semua disebut alamul ghaib. Nah, jadi pada prinsipnya alamul ghaib tidak bisa kita tetapkan ada, saudara, kecuali dengan dalil wahyu. Baik wahyu yang ada di dalam Al-Quran maupun wahyu melalui sunnah Nabi. Karena ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada prinsipnya hadis pun juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, ahyanan, kadang-kadang, saudara, alamul ghaib ini yu'raf an tariqin nazar wa tafakkur fi khalqillah. Kadang-kadang alamul ghaib itu bisa kita deteksi, bisa kita rasakan keberadaannya dengan apa? Dengan nazar wa tafakkur. Dengan kita tafakkur, dengan kita menganalisa, mengamati semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Nah, dengan pandangan yang mendalam, dengan tafakkur yang bagus, saudara, nah kita bisa merasakan bahwa ya di sekitar kita ini juga ada alam lain, apakah itu alam jin, alam malaikat, alam barzah, alam arwah dan seterusnya. Makanya kita nggak kaget kalau kita baca kitab-kitab sufia bicara karamatul aulia. Nah, kadang-kadang ada cerita-cerita karamatul aulia yang bisa berkomunikasi, umpamanya dengan jin atau dengan alam lainnya. Nah, itu bin nazar wa tafakkur fi khalqillah. Nah, tapi pada prinsipnya sebetulnya alam-alam tadi kita hanya bisa mengetahui lewat Quran ataupun sunnah. Kita nggak bisa tahu, oh di sana ada alam ini, alam itu. Dari mana kita tahu kalau bukan dari wahyu Allah? Dari mana kita tahu kalau bukan dari Allah dan Rasulnya? Jadi kita jangan ngarang-ngarang cerita. Oh di sana ada alam ini. Ternyata di Quran nggak pernah cerita, di hadis nggak. Jangan, itu khurafat. Jadi cukup kita isbat tentang alamul ghaib yang diisbat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita bicara alam kubur, memang ada dalam Quran, dalam hadis, saudara. Alam barzah ada, alam arwah ada, alam malaikat ada. Nah, sorga, neraka memang diceritakan.
Nah, jadi yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, saudara, itu merupakan alamus sir yang kita nggak bisa deteksi dengan indera kita, tapi melalui tafakkur, melalui pengamatan yang mendalam, dengan iman takwa yang kuat, saudara, para aulia terkadang bisa merasakan seperti para nabi. Nabi bertemu dengan jin, bertemu dengan malaikat, artinya Nabi merasakan sendiri alam-alam tersebut. Nah, kemudian pada saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk ke alam lain, ya ikhwan. Nah, jadi artinya untuk anbiya memang sudah Allah berikan mukjizat untuk mereka mengetahui alam-alam itu dideteksi oleh indera mereka. Untuk para aulia juga ada yang punya karamah yang bisa mendeteksi alam tersebut dengan indera mereka. Tapi untuk orang-orang biasa ini kita nggak bisa mendeteksi, kita nggak bisa merasakan. Kita tahu kayak majelis semacam ini dalam hadis dikatakan malaikat turun ikut hadir bersama kita, tapi kita nggak pernah bisa lihat malaikatnya, kecuali wali-wali Allah yang disayang oleh Allah diberikan karamah. Nah, kadang mereka bisa melihat ada jin yang masuk ikut belajar, ada malaikat yang mendengarkan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, alamul ghaib wasir kita hanya bisa tahu lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak bisa deteksi dengan indera kita, tapi terkadang indera kita bisa mendeteksi alam-alam tersebut yang diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah melalui nazar wa tafakkur fi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan di sini amma alamus syahada. Adapun alamus syahada, alam yang nyata, fahuwa alamul zahir, dia adalah alam yang nyata, jelas, kelihatan, terdeteksi dengan kita punya indera. Alladzi yu'raf, yang bisa diketahui an tariqil hawas, ya, awin nazar awit tafakkur, yang bisa diketahui kalau alamus syahada, baik yang terdeteksi oleh panca indera kita. Panca indera itu ada indera penglihatan mata, indera pendengaran, kita punya telinga, ada indera perasa tuh kita punya kulit, ya kawan. Nah, artinya atau indera penciuman, kita punya hidung, itu semua indera kita. Nah, ada alam-alam yang memang bisa kita yakini keberadaannya ya dengan cukup dengan indera kita, badahiyatan. Nah, tapi ada juga alamus syahada yang bisa kita ketahui lewat eksperimen. Nah, kadang-kadang itu dia juga bisa dikatakan sebagai alam nyata. Jadi dengan eksperimen seperti kita tahu di sekitar kita ini ada gelombang yang membawa suara, gelombang yang membawa gambar, sehingga gelombang-gelombang tersebut bisa masuk ke HP kita dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar. Dari mana dia masuk? Itu gelombang, ya ikhwan. Itu gelombang kan ada di sekitar kita. Padahal itu masih alamus syahada, belum alamul ghaib. Itu masih alamus syahada, tapi bisa kita tangkap dengan alat. Nah, jadi suara orang dari Timur Tengah kemari kedengaran di HP kita. Dari mana itu suara terbang? Wah, real time lagi. Saat ini dibicara, saat ini kita dengar itu suaranya. Dari mana itu terbangnya itu suara? Nah, artinya di alam syahadah ini saja, nah ada alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang gak bisa dilihat oleh mata kita. Enggak, gelombang itu kita gak bisa lihat dengan mata kita, tapi kita bisa rasakan gelombang itu ada dengan alat-alat yang sudah kita temukan. Kayak gelombang listrik. Nah, kita tahu nih listrik kalau menyala kabelnya kita pegang, setrum tangan kita, berarti ada gelombang. Ada gelombang, kita nggak bisa lihat dengan mata itu gelombang, tapi begitu kita pegang, nah ketahuan, ini ada gelombang ini yang bisa membahayakan kita. Itu sebetulnya masih alamus syahadah, bukan alamul ghaib. Jadi ternyata di alamus syahadah ada yang bisa dirasakan dengan panca indera secara badahiyah, begitu saja, alami, natural. Tapi ada juga di alamus syahadah ini bisa kita ketahui melalui eksperimen, melalui percobaan, melalui laboratorium, dan lain sebagainya. Contohnya kuman. Nah, kuman itu kan masih alamus syahadah, bukan alamul ghaib. Tapi karena kecil nggak kelihatan mata. Virus, kuman, bakteri, dia belum masuk alamul ghaib. Dia masih ada di alam syahadah kita. Cuman mata kita nggak bisa ngelihat. Tapi kalau pakai mikroskop, kelihatan. Oh, ternyata sekitar kita ada virus. Nah, jadi sekali lagi, ternyata di alamus syahadah ada juga makhluk-makhluk Allah
yang enggak tertangkap dengan panca indera kita secara langsung, tapi bisa tertangkap melalui peralatan yang dibuat oleh manusia. Nah, yang ditangkap dengan peralatan yang dibuat oleh manusia ini itu enggak masuk alamul ghaib, walaupun dia enggak kelihatan, itu masuk alamus syahadah. Nah, maka itu mari kita lihat di sini. Kita lanjutkan. Baik. Man yaqra' lana al-far'u tsalits. Silakan, siapa yang baca selanjutnya al-far'u tsalits? Tafadhal ya bin Yahya. Naam. Safha 104. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-far'u tsalits أنواع العلم ولتمييز بين عالم الغيب وعالم الشهادة عن طريق العلم، وهو نوعان. النوع الأول علم ضروري، وهو العلم الذي يكتسب من دون النظر يكتسب من دون النظر ولا التفكر ولا الملاحظة الدقيقة، وهو قسمان. أحدهما علم بديهي وهو علم عما يشعر به الإنسان كالمرض والجوع والعطش واللذة وهلما جرة. ثانيهما علم حسي، وهو علم عن طريق الحواس كمعرفة ما ينظر وما يسمع وما يلمس وما يشم وهلما جرة. النوع الثاني علم نظري، وهو علم اكتسابي، وهو العلم الذي يكتسب عن طريق النظر والتفكر والملاحظات الدقيقة، وله 4 مصادر، وهي إحداها الخبر المؤكد، والثاني استعمال العقل بالنظر والتحليل، والثالث التجربة والخبرة والعادات والتقاليد، والرابع الإلهام. بهذه المصادر ال4 يستطيع الإنسان أن يحصل على متنوع المعارف، غير أن الإلهام لا يستطيع به الوصول إلى الحقائق العلمية إلا إلهام الرسل والأنبياء. Nah, ahsantum, jazakumullahu khairal jaza. Sekarang kita masuk ke fara yang ketiga, anwa'ul ilm. Macam daripada ilmu pengetahuan. Walit tamyiz baina alamil ghaib wa alamis syahada. Untuk kita membedakan mana alam ghaib, mana alam syahada, bahkan untuk kita menggali lebih dalam. Apa itu alam syahada? Antarikil ilm, melalui daripada ilmu pengetahuan. Wa huwa naw'an, maka ada 2 macam. Jadi ada 2 macam ilmu untuk kita bisa mengetahui alamul ghaib dan untuk kita bisa mengetahui alamus syahadah, atau untuk kita lebih menggali tentang alam syahadah, alam yang nyata tersebut. Yang pertama, ilmun doruri, yaitu ilmu yang memang doruri. Doruri itu artinya darurat natural yang memang ada, itu ilmu secara badahi. Nah, jadi ilmu yang disebut doruri, ilmu yang enggak perlu pemikiran, enggak perlu pakai dipikirin, diteliti, dianalisa, enggak perlu. Itu namanya ilmun doruri. Mari kita lihat, wa huwal ilmul ladzi yuktasab min dunin nazar. Jadi ilmu doruri itu adalah ilmu yang bisa didapatkan tanpa analisa, tanpa pemikiran yang panjang, wala tafakkur, enggak perlu tafakkur, walal mulahadhatid daqiqah, enggak perlu juga analisa yang detail. Wa huwa qisman, dan dia ada 2. Nah, yang pertama ilmun badahi, ilmu yang natural, alami. Wa huwa ilmun, yaitu ilmu, saudara, tentang apa? Amma yas'uru bihil insan, yang dirasakan manusia. Seperti apa? Sakit, lapar, haus. Nah, jadi itu udah enggak perlu penelitian lagi. Perut kita lapar ya berasa sendiri, lapar nih. Apa perlu penelitian? Kenapa kita lapar, enggak lapar? Enggak, saudara. Nah, jadi itu diketahui dengan secara alami, saudara. Apa yang kita rasakan, sakit, kita rasakan meriang, lapar. Nah, itu pengetahuan itu kita dapatkan langsung dari apa yang kita alami. Jadi secara praktis,
Nggak perlu lagi secara teoritis. Nah, orang nggak makan dia lapar, tangannya kebakar dia sakit, nah, itu langsung dia bisa tahu ilmu tentang merasakan sakit dan lapar tadi tanpa perlu penelitian dan pembelajaran yang lebih lanjut lagi. Yang kedua, ilmun hissi, ilmu yang dirasa dengan indera. Nah, kalau hissi itu yang dirasakan dengan indera yang kita miliki. Nah, seperti apa? Antorikil hawas, seperti ilmu yang kita dapat melalui panca indera kita. Nah, seperti apa? Mayunzor, seperti segala sesuatu yang kita lihat. Oh, kita lihat ada pohon, kita lihat ada warna, kita lihat ada laut. Apa yang kita lihat itu memberikan informasi ke dalam diri kita bahwa laut begini, bahwa pohon begini, bahwa di tiang begini, daun begini. Jadi ilmu tadi nggak perlu dipelajari, otomatis kita lihat kita langsung dapat ilmu. Kita lihat tiang kokoh, kita langsung dapat ilmu. Oh, ini tiang kokoh. Langsung apa yang kita lihat menginformasikan kepada kita tentang sifat-sifat yang kita lihat. Itu namanya apa? Apa yang kita lihat mentransformasi ilmu kepada kita. Nah, ini yang disebut ilmun doruri. Nah, ilmu yang natural, memang itu ilmu ada begitu aja, nggak perlu penelitian. Apa yang kita lihat itu sudah jadi ilmu buat kita ya ikhwan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini, saudara, di sini disebut mayunzor, apa yang dilihat, mayusma, apa yang didengar, mayulmas, apa yang disentuh, mayusam, apa yang dicium, saudara. Nah, itu semua memberikan informasi, saudara. Jadi apapun yang kita cium itu memberikan informasi kepada kita. Oh, ini baunya nggak enak. Oh, ini ada sesuatu di sekitar kita nggak enak. Oh, ini wangi. Wangi tadi memberikan informasi kepada kita. Oh, ada sesuatu di sekitar kita, apa kawan, apa benda yang diberikan minyak atau sabun atau apa. Nah, informasi-informasi yang kita dapatkan lewat panca indera kita itu disebut ilmun hissi. Dan ilmun hissi ini termasuk daripada ilmun doruri. Nah, jadi ada dua tuh, ada ilmun hissi, ada ilmun badahi. Jadi ada ilmun badahi, ilmu yang langsung kita rasakan di diri kita. Kita merasa lapar, kita merasa sedih, kita merasa senang, kita merasa marah, kita merasa apa yang kita rasa dalam diri kita, itu namanya ilmun badahi. Secara otomatis apa yang kita rasa memberikan informasi kepada kita. Kita tahu, oh kita sedang lapar, oh ini kita sedang begini, kita sedang begini. Itu namanya ilmun badahi. Tapi kalau ilmu yang kita dapat dari informasi panca indera kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari penciuman kita, dari sentuhan daripada kulit kita, itu disebut ilmun hissi. Baik badahi maupun hissi, dua-duanya sama-sama ilmun doruri yang tidak memerlukan penelitian, tidak memerlukan pendalaman, tidak perlu analisa, la nazar, wala tafakkur, wala mulahadzatil daqiqah. Dia datang begitu saja. Nah, inilah ilmu yang Allah berikan tanpa kita belajar, datang sendiri itu ilmu semua. Ya kawan, siapapun, mau muslim, mau kafir, mau kecil, mau dewasa, mau yang Allah sayang, mau yang Allah benci, saudara, ini semua ilmu badahiyah, dia dapat begitu saja. Allah berikan kepada mereka, saudara. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hal tersebut, saudara, yang kedua adalah ilmun nadhari. Nah, bagian yang kedua ini ilmun nadhari. Nah, ilmu yang teoritis. Ilmu nadhari teoritis. Artinya apa? Ini perlu penelitian. Ini perlu observasi. Ini perlu eksperimen. Berbeda dengan yang tadi. Makanya di sini dikatakan an-nautsani ilmun nadhari. Ilmu apa itu? Wa huwa ilmun iktisabiyun. Ilmu iktisabiyun artinya ilmu yang mesti dicari. Dicari dapat, nggak dicari nggak dapat. Kalau tadi kan nggak pakai dicari. Perut kita kosong lapar, langsung dapat tuh informasi ilmu. Oh, perut kosong lapar. Oh, kalau kena api panas, itu langsung kita dapat. Nggak perlu ada teori lagi. Tapi kalau yang ini perlu teori, karena dia ilmun iktisabiyun, ilmu yang memang didapat dengan usaha. Iktisab itu kan orang berusaha, saudara. Nah, sekarang wahuwal ilmu ladzi, dan dia adalah ilmu yuktasab yang didapat antariqin nazar. Ini kebalikan dari tadi. Kalau ini harus ada nazar, harus ada teori, wa tafakkur, harus dianalisa,
wal mulahadhatid daqiqah. Ini perlu penelitian yang mendalam. Nah, yang seperti ini walahu arba'atu masadir. Yang seperti ini, ilmu ini punya 4 sumber. Nah, jadi 4 sumber, dia ada sumbernya nih untuk mendapatkan ilmu ini. Yang pertama, al-khabarul muakkad. Kabar yang meyakinkan. Ya, kabar yang meyakinkan, apalagi kalau bukan wahyu. Jadi kalau kabar yang meyakinkan, udah nggak usah diperdebatkan lagi. Itu sumber ilmunya. Nah, tentunya bukan hanya kabar muakkad itu dari bagian wahyu, tapi bisa jadi kabar muakkad karena kita melakukan penelitian dan percobaan-percobaan. Ada tajarrubah. Oh, kalau ini dicampur ini jadi ini dicampur ini jadi begini. Oh, ini kalau dicampur ini jadi racun. Nah, itu kan juga tajarrubah. Tajarrubah itu percobaan, eksperimen. Nah, begitu kita mendapatkan hasil, berkali-kali kita coba, ya memang begitu. Itu juga khabar muakkad. Jadi kabar yang betul-betul nggak bisa dibantah. Jadi kalau kabar yang nggak bisa dibantah, baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah ataupun masodir-masodir yang bisa dipercaya, itu merupakan sumber daripada ilmu nadhari. Yang kedua, isti'malul akal bin nadhariyah wa tahlil. Menggunakan akal logika. Nah, tentunya dengan teori-teori dan analisa. Nadhariyah teori, tahlil analisa. Nah, dia punya teori-teori yang kemudian teori itu diuji, dianalisa sedemikian rupa sampai dia mencapai satu kesimpulan. Nah, jadi di sini menggunakan logikanya, menggunakan akal. Nah, ini bisa mendapatkan ilmun iktisabi. Nah, kemudian yang ketiga, tajarrubah wal khibrah wal adat wat taqalid. Ya, dia bisa karena kebiasaan dengan percobaan-percobaan dalam kehidupannya, dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi selama ini dia alami, dengan adat istiadat, dengan tradisi. Nah, itu juga bisa menjadi sumber ilmun iktisabi. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat al-ilham. Nah, kadang-kadang ilham juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Tapi yang disepakati ulama, ilham yang betul-betul bisa menjadi sumber daripada ilmu pengetahuan hanya ilham para nabi dan para rasul. Sementara ilham di luar nabi dan rasul tidak dijadikan sumber. Nah, terus ada yang bertanya, lalu kalau ilham para wali bagaimana? Nah, ini wali, kan dia nggak ngebohong. Nah, saudara, ilham selain nabi dan rasul, jumhur mayoritas ulama tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, pertanyaannya kenapa? Sebab selain nabi dan rasul yang memang ada dalil isbat kenabiannya dan kerasulan, sementara wali kan nggak ada isbat kewalian. Artinya apa? Orang bisa ngaku sebagai wali yang bukan wali. Ini akan jadi muskilah buat kita. Begitu kita buka pintu ilham selain nabi dan rasul, dia khawatirkan nanti akan ada gelombang manusia-manusia pendusta yang ngaku sebagai wali, ngaku dapat ilham, lalu ilhamnya itu ingin dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, dibuka aja pintu ilham, oh bakal banyak gelombang pembohong ngaku-ngaku dapat ilham. Nah, untuk mencegah itu kunci. Nah, jadi kalau ada ilham wali, ya untuk si walinya aja, saudara, atau orang-orang yang di sekitar dia yang meyakini dan percaya dalam skup yang terbatas. Enggak boleh dijadikan sebagai sumber untuk syariat, sumber untuk pengambilan hukum, sumber untuk istimbatul ahkam, enggak boleh, kecuali ilham para nabi dan rasul. Nah, nanti kita akan bicara ilham, apakah ilham itu jadi sumber hukum atau tidak, nanti di bab-bab berikutnya akan ada soal itu. Baik, nah di sini disebutkan bihadzihil masadiril arba'ah, dengan sumber 4 ini yastati'ul insan, maka seorang manusia itu akan mampu an yahsula, mendapatkan ala mutanawwi'il ma'arif, akan mendapatkan aneka ragam pengetahuan. Ghair annal ilham, hanya saja yang namanya ilham la yastati'u bihil wusul, enggak bisa, yaitu mencapai dengan ilham tersebut ilal haqaiqil ilmiyah, kepada hakikat-hakikat yang ilmiah, illa, melainkan ilhamur rusul wal anbiya,
ilhamnya para rasul dan para nabi. Nah itu yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita buka faraid? 1, 2, 3.